Halo guys, jumpa lagi bersama saya Andi di channel YouTube Glory Motor Pontianak. Seperti janji saya sebelumnya, kita akan bikinkan konten singkat, menarik, dan memberikan sedikit pengetahuan lah ya. Perbedaan antara shock VND AK111 dengan shock KTC Extreme terbaru. Oke, di sini sudah ada sampel ya. Sampel ini adalah shock ori. Ini VND AK111 dengan shock KTC Extreme. KTC Extreme ukuran 325 mm dan VND AK111 ukuran 330. Bedanya cuma 0,5 mili dan itu sangat sedikit, sangat minim lah ya, minor ya. Jadi bukan masalah besar. Oke. Kalau dari tampilan seperti ini, kawan-kawan milih yang mana nih? Dari segi model, kalau saya sendiri secara pribadi saya suka model yang VND ini. Kenapa? Saya melihat sedikit padat di bagian dekat headstock ya, tuh, dibandingkan dengan KTC yang menurut saya di bagian tengahnya ini nggak terlalu banyak variasi ya, cuman hanya ada batangan seperti ini, tapi dua-duanya sama-sama unggul ya. Nah, kombinasi warna yang menarik yang ditawarkan oleh VND dan KTC Extreme ya. Dua-duanya berwarna grey atau titanium. Cuman kawan-kawan bisa lihat ya secara langsung ini bedanya di bagian mana saja. Oke, yang pertama adalah di bagian brand ya, tentu ya. Ini stikernya sudah pasti berbeda. Terus yang kedua, bagian headstock guys. Nih, headstock yang ditawarkan oleh KTC Extreme terbaru ini sudah cukup panjang dan cukup tinggi ya, dari jarak bosingnya sampai kepada lehernya ini udah cukup tinggi. Kenapa didesain seperti ini? Itu untuk menjawab kebutuhan kawan-kawan pengguna motor baru terutama ya, yang nggak mau coak-coak selebor bagian bawah pada saat pemasangan. Kalau dulu KTC Extreme dia mungkin sebatas ini aja, lehernya pendek guys, sehingga pada saat pemasangan itu cukup sulit dan harus dilakukan coak selebor. Tapi untuk KTC Extreme New dia sudah berusaha menjawab kebutuhan kawan-kawan ya, dengan dibikin headstock seperti ini. Udah panjang, jadi anti potong-potong lagi guys. Oke, nah, kita lihat singkat saja ya dari KTC. Ini ada brandnya. Nah, cuma yang ditawarkan KTC Extreme dengan harga yang nggak jauh beda, ini sekitar 1 jutaan juga antara VND dan KTC ya. KTC menawarkan fitur lebih guys, yaitu di bagian sini guys. Ini adalah setelan kompresi nih, dan ini berfungsi ya guys. Berbeda dengan VND AK111, meskipun di sini terlihat ada setelannya, tapi pada saat kita coba rupanya ini hanya variasi ya. Tapi untuk tabungnya berfungsi ya guys. Dua-duanya tabungnya berfungsi. Cuman di KTC dia menawarkan satu fitur lebih, yaitu fitur kompresi. Apa itu fitur kompresi? Fitur kompresi adalah fitur yang memungkinkan kita untuk mengatur kemampuan shock untuk menahan tekanan yang datang. Jadi kalau kawan-kawan merasa shock ini terlalu lembut, kawan-kawan bisa tingkatkan lagi kompresinya, dikompres ya. Ini bisa sampai 20-an klik kalau nggak salah, 25 ya. Nah, ini semakin kita besarkan atau semakin kita putar mengunci seperti ini, dia semakin keras ya guys. Jadi memang untuk bawaan beban-beban berat ya. Oke, itu fitur unggulan dari KTC Extreme. Headstock dia sudah menjawab kebutuhan, ditambah lagi dikasih kompresi, preload, pernya sama titanium, dan di sini ribbonnya juga 40-an klik ya. Sama dengan VND 40-an klik. Oke. Jadi kalau dari segi fitur dia menang lah kalau KTC Extreme ya. Tapi dari segi model menurut kita sendiri secara subjektif ya, ini menurut pandangan kita, mungkin menurut kawan-kawan berbeda. Silakan sampaikan di kolom komentar saja. Yang penting jangan saling serang ya. Ini kan namanya selera ya, selera boleh berbeda. Nah, perbedaannya lagi ya guys, kita lihat nih di bagian asoknya.
di KTC Extreme ini dia tampak lebih polos ya dengan menggunakan warna chrome seperti ini, sedangkan di VND dia nambah elegan lagi dengan warna gold. Ini menurut saya sangat manis ya. Udah headshopnya bagus, di bagian asoknya dikasih warna gold. Ini keren banget. Nah, sama-sama ada dapat setelan ribbon, headshopnya udah tinggi. Cuman di bagian VND ini menurut saya fitur yang kadang-kadang orang nggak mandang sampai gimana, tapi menurut saya sangat berguna ya guys. Kenapa? Dia tidak dibuat paten seperti ini dan memungkinkan kita untuk memutarnya dan mengunci kembali. Itu kita bisa adjust tinggi shocknya dari ukuran 330 bisa dinaikin lagi mungkin sampai 34 sampai 35 ya. Dan itu merupakan fitur yang cukup menarik yang ditawarkan dari VND Racing ini ya. Kenapa? Terkadang kita merasa kurang tinggi nih guys, atau kurang nampol tingginya, pengennya lebih tinggi lagi. Mungkin di motor tertentu shock depannya udah pakai Upside-down yang lebih tinggi, jadi belakang mau ditinggiin lagi. Dari VND ini fitur unggulannya, headshopnya bisa diputar, bisa ditinggikan lagi. Cuman dengan satu catatan, setelah kita tinggikan jangan lupa kunci ring ini sekuat mungkin sehingga tidak bisa bergerak lagi ya. Kunci erat lah ya, tapi jangan terlalu sampai dipaksakan ya. Yang penting udah erat, headshopnya udah sejajar, sudah aman ya. Jadi plus minus ya guys, dari KTC Extreme harganya sama dengan VND ini sudah dapat fitur kompresi. Dari VND menawarkan fitur unggulan lainnya di bagian headshopnya ya. Nah, ini tingginya sama nih, kelihatannya ini lebih tinggi sedikit, padahal enggak guys. Ini hanya dari videonya, dari pengambilan videonya aja. Ini sama ya guys, cuman dia masih bisa ditinggikan lagi untuk yang VND. Kalau untuk KTC udah paten seperti ini aja ya, nggak bisa diapa-apain. Oke, itu saja yang bisa kita sharingkan. Preload dua-duanya dapat. Jadi yang membedakan ada di fitur kompresi. Di sini nggak ada. Ini cuman variasi. Di sini ada di KTC. Headshopnya di VND bisa menawarkan menambah tinggi lagi. Kalau di KTC di VND ya. Kalau di KTC udah paten. Sama-sama dapat ribbon. Dan asnya di VND as gold dan di KTC ini warna gold. Mana yang menjadi pilihan kawan-kawan? Silahkan lampirkan di kolom komentar. Dan silahkan sharingkan pengalaman kawan-kawan juga setelah memakai shock VND AK11 ataupun pengguna shock KTC Extreme. Kita juga sembari belajar dan mengumpulkan informasi dari kawan-kawan, keunggulan lainnya dari shock ini setelah pemakaian berapa lama. Kita sangat senang mendengarnya. Silahkan lampirkan di kolom komentar saja. Yang penting kawan-kawan komennya yang membangun ya guys. Jadi kita sama-sama dapat ilmu dan sama-sama belajar. Oke? Kalau saya ada salah kata mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.